Virtus Enigmatic terbaik di harga 200.000 dengan Saltwater konsep tanpa gimmick. The best, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar Setiawardana di channel yang belum terkenal. Teman-teman, sudah ada yang pernah lihat ini Virtus Enigmatic Saltwater konsep? Ini kalau teman-teman mau cari real, ini harganya terjangkau banget sih, 200 ribuan aja ya. Mulai dari 200 ribu, ukurannya 1000 sampai 6000. Ini yang saya dapat, ini serian 3000 dan 4000. Dengan fitur seperti ini, teman-teman bisa baca ya. Ini body materialnya nilon strong and light, yang mungkin bisa dibilang grafit umumnya ya. 8+1 ball bearing, nanti kita cek. Lightweight design, multiple ball bearing, berarti banyak ball bearingnya. Silica gel waterproof ya, ada silica gel waterproof. CNC aluminum spool, high strength spindle, corrosion resistant ya, jadi anti karatnya udah cukup tinggi. CNC aluminum horn handle dan wall felt washer, jadi ini pakai wall felt untuk drag washernya. Nah, jangan lama-lama, kita langsung buka aja. Seperti ini ya yang didapatkan. Teman-teman dapat satu buah reel, satu buah manual book dengan harga 200.000. Menurut saya ini sudah cukup ya, bisa dibilang cukup banget sih ya. Manual book bisa teman-teman baca sendiri dengan bahasa Inggris ya, di sini dengan bahasa Inggris. Virtus Enigmatic, dan ini barangnya seperti ini. Kalau sekilas ini beberapa kombinasi dari merek reel yang ada di Indonesia ya. Cutting spoolnya mirip salah satu reel yang terkenal juga. Nah, untuk bodinya juga mirip salah satu reel yang viral nih ya. Bagus sih menurut saya ini. Clickernya kita cek dulu. Ini menurut saya belum pakai advance clicker. Menurut saya dari suaranya ini masih biasa tapi cukup nyaring. Putarannya smooth banget ya. Dengan fitur anti reverse udah bagus sih menurut saya. Harga 200.000 loh. Ingat, 200.000. Fitur anti reverse, power handle sudah pastinya. Kita langsung buka aja, intip dalamannya seperti apa. Oke, di bagian handle. Di bagian handle sudah ada satu rubber seal ya di sini yang akan menghalangi air supaya tidak cepat masuk ke bagian mesin atau bodi. Di penutup sebelah kanannya seharusnya kalau Saltwater konsep ini sudah ada juga. Yap, ini juga ada satu rubber seal di bagian knob handle sebelah kanan. Di bagian di bagian drag knob ya, knob dragnya atau pengunci bagian spoolnya. Oh iya, jatuh dia. Nah, ini juga sudah disematkan rubber seal ya. Ini cukup bagus, bisa menghalangi air supaya nggak gampang masuk ke bagian mesin ya, ke bagian spool, main shaft. Dan di bagian drag washernya ini sudah terdapat grease ya yang cukup banyak ya, jadi aman sekali. Di sini tidak disebutkan maksimal dragnya di berapa, tapi dengan ukuran-ukuran seperti ini size 3000 saya rasa 8 sampai 10 kilo harusnya bisa dicapai ya. Harusnya bisa dicapai. Untuk bahannya tadi dari spesifikasi ini berbahan felt ya atau wall. Kita cek aja. Yap, betul. Berbahan wall atau felt. Ini karena cukup banyak grease jadi mungkin saya nggak perlu bongkar dibuka satu-satu. Yang jelas dia ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis ya. Ada 3 lapis seperti reel-reel pada umumnya. Tapi dengan harga, oh sorry ini ada yang ngikut. Ada satu ball bearing ya, support bearing. Ada satu support bearing di bagian spool. Ini gila, ini gokil nih. Tadi ngikut nih. Saya baru tahu ya. Oke, bagus ini. Bagus. Harga 200.000, ingat ya. Balik lagi bahwa ini harga cuma 200.000. Kalau teman-teman dapat fasilitas atau fitur-fitur yang lengkap itu udah menurut saya istimewa sekali ya. Drag clickernya betul masih basic. Oke, kita coba buka line roller dulu ya. Kita buka line roller dulu. Harusnya di sini ada bearing. Dan di sini dari spesifikasinya tertulis 8+1. Ya mudah-mudahan betul ya, mudah-mudahan betul. Bukan hanya sekedar tulisan doang. Oke, ball bearingnya. Yap, didukung oleh rubber seal. Ini rubber seal. Bearing ya. Cuma saya ini kayaknya ada 2 nih. Kayaknya ada 2. Oke, betul. 1, 2. Jadi ini 2 ball bearing atas bawah. Agak susah ngeluarin ini yang satu ini.
karena memang disekat ya, disekat. Nah ini nih bisa nih dapat nih harusnya. Sorry ya, bentar ya teman-teman. Soalnya ini agak bagus ini sebetulnya, kalau ball bearingnya ini diam pada tempatnya, bearing akan berputar dengan baik sih. Cuma ngeluarinnya jadi agak lumayan. Dan ini nggak boleh keras-keras ya teman-teman. Kalau ngeluarin bearing itu jangan keras-keras supaya bearingnya nggak rusak ya. Bagus sekali di line rollernya ada dua support bearing. Di spoolnya juga ada support bearing. Dan ini bell armnya bisa dibuka juga, bagus. Kita intip bagian sini. Nah, di sini sudah bahan apa nih? Aluminium kayaknya. Aluminium sepertinya. Oh ya, dari segi skrunya atau baut-bautnya ya. Kita cek ini tidak terlalu galak ya sama magnet. Kalau tadi nempel karena grease. Nah, ini tidak nempel ke magnet yang ada di obeng ini ya. Kalau dengan magnet kekuatan tinggi atau neodymium pasti ada nempel ya, karena itu magnetnya kencang banget. Tapi untuk magnet standar, nah ini di bagian apa namanya, per spring guide-nya ya, spring guide-nya spring guide ya, bel spring guide-nya ini masih berbahan besi, nggak masalah. Ini kita grease aja, dan di sini pun sudah ada grease-nya. Nah di bagian otomatisnya juga sama, ini ada sedikit reaksi, tapi nggak masalah. Ini tidak terlalu vital sih, karena menurut saya ini hanya otomatis saja. Kalau lebih bagus ya, lebih bagus pasti yang tidak menempel pada magnet, tapi nggak masalah. Mengingat ini dengan harga 200.000 ini udah keren. Dari impresi yang saya dapetin pertama ini ya, impresinya oke, skrup bagus ya, tidak ada yang bereaksi pada magnet. Mungkin ada beberapa pastinya ya. Biasanya umumnya ada beberapa skrup atau baut yang bereaksi pada magnet, tapi bukan di bagian vital, hanya di bagian aksesoris pengunci. Nah ini salah satunya nih. Nah ini kan bagian pengunci, menurut saya nggak terlalu vital. Kalau dari segi fungsi ini nggak masalah, dan ini bagus ada penutupnya, dilengkapi rubber seal juga nih teman-teman ya, kalau teman-teman perlu. Nah penutupnya atau pengunci bagian baut rotor ya, baut rotor ini ada rubber seal. Ini udah cukup bagus juga ya, rubber seal dengan grease yang cukup. Menurut saya ini grease-nya cukup banget. Oke, kita buka rotornya, intip bagian dalamnya ya, intip bagian one way-nya. Ini gampang sekali menggunakan handle kunci 10 juga bisa teman-teman. Oke. Ini nempel magnet, tapi karena ketutup mudah-mudahan ini nggak gampang karatan juga. Rotornya bagus dengan konsep air rotor ya. Konsep air rotor atau rotor yang terbuka gini. Jadi ini ringan. Cuma kebetulan saya nggak bawa timbangan lagi. Oke, nggak masalah. Dari berat ini cukup enteng menurut saya. Standar. Kita buka bagian one way-nya. Ini bagus, ada penutup. Nah di sini skrupnya tidak bereaksi ya. Oke, ini nggak bereaksi. Kalau ini bereaksi biasanya nempel. Jadi kesan yang saya dapat dari Saltwater konsepnya udah dapat ya, dari awal langsung dapat. Ini nggak masalah, ini nggak masalah. Ini hanya sebagai penutup atau pengunci. Ini juga penutup. Nah di sini tertera 8+1 ball bearing, 8+1 ball bearing. Oke, di sini ada one way ya, bearing one way. Ini bagian paling gemes, hati-hati ya. Per ini, aduh saya hati-hati banget. Penguncinya ini berbahan zinc, pengunci berbahan zinc, udah bagus. Mungkin saya nggak terlalu lama-lama lah, teman-teman juga udah pada tahu pastinya. Ini di bagian one way-nya ada 1, 2. Ini ada 2 lapis spacer ya. Ada 2 lapis spacer yang memberi jarak atau memberi space di sini nantinya ya, sebelum ketemu bearing, jadi ini udah bagus. Bearingnya kita simpan dulu di sini. Dan ini untuk bushing one way, gearnya bahan kuningan ya, cakep juga. Ini kita buka dulu, ada rumahnya ini ya, rumah untuk bearing one way. Lompat, untung nggak hilang.
Nah, kita buka one way-nya. Ya, one way-nya standar, tapi udah bagus ya. Udah bagus. Ya, dengan ini gokil sih, ini gokil sih. Ini bisa dibilang mirip seperti beberapa merek ya. Sedikit mirip Carbotech. Ini juga bagus nggak nempel magnet. Sedikit mirip Golden Fish Turbo. Sedikit mirip The Coral juga ya. Ini keren tuh. Ini nggak ada yang bereaksi, jadi bagus. Setidaknya ini lebih mudah dirawat, tidak terlalu penuh perawatan. Tapi tetap perawatan itu penting ya. Perawatan itu penting. Enigmatic nih Virtus. Mudah-mudahan harganya nggak naik ya. Ini cuma 200 ribuan aja soalnya. Oh iya betul, ini ada di sebelah kiri ya. Untuk handle-nya di sebelah kanan, bodinya di sebelah kiri. Kita buka. Nah, ini untuk apa tadi saya bilang? Untuk perawatan mungkin ini lebih mudah sih. Nah, ini bagian real foot atau real seatnya ini di sebelah kiri ya. Nah, cakep sih ini, cakep. Kita masukin dulu. Nah, bagian dalamnya ada slider, lokomotif slider ya, lokomotif slider. Bearingnya mana? Oh, bearingnya ketinggalan di sini guys. Bearingnya nih tertinggal. Ini bearing di bagian, ya lompat semua. Bearing di bagian body. Bearing di bagian body. Ini ada satu skrup yang harusnya tidak pada tempatnya. Nah ini bukan skrup. Nah ini yang buat di body. Ini buat di apa tadi, penutup. Gearnya cukup bagus, tebal ini. Gear ini tebal juga. Grease-nya sudah cukup melimpah. Ya setidaknya kita tidak perlu regrease ya, tidak perlu regrease. Ada slider di bagian bawah dan atas ya, berarti slider di bagian bawah, di atas juga ada penahannya. Ini udah keren sih. Ih gila, 200 ribu kayak gini, mantap sih ini. Ini bagian main shaftnya ya. Ini ada bearing di handle kanan. Oh ini agak kehalangan. Ya mungkin teman-teman juga udah nggak aneh ya dengan video unboxing kayak gini. Nah ini biasanya baut-baut di sini nggak bereaksi agak bereaksi sama magnet, tapi nggak masalah menurut saya karena posisinya ada di dalam juga. Ya cukup berlumuran pelumas ya, grease. Di sini ada, di sini nggak ada support bearing di oscillating gear. Untuk bagian bearing sebelah kanan kita buka. Nggak tahu teman-teman udah banyak belum review ini Virtus Enigmatic ini. Menurut saya ini dengan harga yang ekonomis sekali ya, ekonomis sekali, udah cukup sih. 8 plus 1 ball bearing ya. Kalau saya coba hitung, satu kiri, satu kanan, satu depan. Ini 3, 4, 5, 6. Sementara yang saya nemu 6, mungkin 2 lagi di bagian handle sini. Tapi ya pada dasarnya feeling saya ini busing. Oh bearing guys, ini bearing. Kalau teman-teman bisa lihat ya, itu ada bearing. Tapi di masalahnya ini di paten. Ini di patennya, ini bearing. Nah berarti 8 plus 1 ini. Ya putarannya lancar banget. Bentar ya. Betul, ini bearing. Ini bearing. Berarti 2 di sini ya. 1 2 di sini handle, 3 ini support, 4 5 ada di line roller, 6 one way, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya betul. 7 di sebelah handle sebelah kiri, 8 sebelah kanan. 8 plus 1 one way. Nggak pakai gimmick. Nggak main gimmick. Ini nyata ini. Harga 205.000 ya, saya tahu harga size 1000-nya. Untuk harga paling tinggi di size 6000-nya 245.000 Enigmatic. Ya dengan bahan grafit, ini grafit ya, bukan karbon. Kalau yang karbon itu dari Sigmatic. Mungkin nanti kita bikin juga videonya.
Sigmatic yang seperti ini dengan body rotor karbon. Kita nanti bikin videonya juga. Tuh. 200.000 ya, 250.000 lah. Saat water konsep, saat water material bisa dibilang. Bearingnya juga banyak. Tampilan yang mewah. Apalagi yang bisa disebut buat ini? Gokil lah. Sangat-sangat layak buat dibeli ya, bukan gimmick. Jadi ini bagus. Jadi teman-teman kalau mau, nanti saya coba sematin aja link-link pembeliannya. Untuk saat ini saya coba rakit dulu ya. Nanti saya fast forward teman-teman. Tinggal tunggu hasil jadinya, kita rakit kembali. Udah beres nih. Udah beres dirakit kembali dan memang putarannya luar biasa lancar. Tidak ada gimmick yang bermain di dalamnya. 8+1 ball bearing ya, 8+1 ball bearing. Oke, saya tunjukin aja ball bearingnya. Satu di support bearing depannya. Mungkin di sini ya. Support bearing di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalam one way, 7 kiri, 8 kanan, plus 1 one way. Ini nggak ada gimmicknya, karena ini tadi waktu kita buka, walaupun dipantik tapi itu terlihat bukan bushing. Ini bearingnya. Ini bagus, bagus, bagus. 200.000 loh, inget, 200.000. Ini bisa dibilang terbaik sih, terbaik. Ya, saya nggak tahu harus bilang terbaiknya dengan ekspresi seperti apa. Tapi dengan nominal 200.000 teman-teman dapat body yang sebagus ini, tampilan yang semewah ini, fitur yang nggak gimmick-gimmick ya, ini bagus. Dari skrupnya aja dia benar-benar nggak ada, bisa dibilang nggak ada yang nempel magnet selain 1, 2, 3. 2 hanya di pengunci rotor, baut rotor, sama di oscillating gear. Mungkin kekurangannya ada ya. Di support pinion gear biasanya ada 2 bearing depan belakang, ini hanya 1. Tapi mengingat dengan harga yang sangat terjangkau udah cukup banget ya, sama di oscillating gear. Yang penting berapapun bearing yang ada di dalam reelnya, asal putarannya bisa lancar seperti ini, itu udah bagus sekali sih menurut saya. Oke, saya kembali lagi sebutin bahwa ini Virtus Enigmatic. Virtus Enigmatic size-nya mulai dari 1.000 sampai 6.000. Nanti kalau teman-teman mau cari link deskripsi, linknya saya sematkan di deskripsi ya. Linknya nanti saya sematkan di deskripsi. Kalau teman-teman mau di beberapa marketplace, nanti teman-teman bisa check out secara langsung. Nggak perlu konfirmasi ya, kalau mau konfirmasi size boleh ya. Tapi bisa check out. Pengirimannya dari Pontianak teman-teman ya. Silahkan. Virtus Enigmatic. Terbaik di harga 200.000 dengan satu water konsep tanpa gimmick. The best, the best, the best. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman support channel ini. Saya Fajar di sini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.